Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, bersukacita dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan yang menyertai kami di sepanjang perjalanan. Kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kita memakai aplikasi Uber atau aplikasi Grab untuk menuju ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan. Untuk jarak jauh, kita bisa menggunakan moda transportasi lainnya seperti kereta api, pesawat, atau bus. Tapi ada satu aplikasi bernama BlaBlaCar, di mana kita bisa menuju ke tempat yang jauh, ke kota yang berjarak sangat jauh, dengan menumpang kendaraan berupa mobil yang dimiliki oleh orang lain. Biayanya biasanya sangat murah dibandingkan dengan transportasi lainnya. Yang lucunya adalah aplikasi BlaBlaCar ini memberikan identifikasi pengguna, yaitu apakah lebih suka diam dan tenang dengan kode bla, atau lebih suka ngobrol dengan kode bla bla, atau sangat cerewet, sangat ramah dengan kode identifikasi bla bla bla. Melakukan perjalanan seorang diri akan terasa kurang begitu menyenangkan dibandingkan dengan ditemani oleh orang, apalagi orang yang senang berbicara. Dalam perjalanan hidup kita ini, saudara, kita tidak berjalan sendirian. Sekalipun mungkin secara lahiriah, secara fisik kita sendiri, tapi sebenarnya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjalan bersama kita. Dalam Keluaran 33 ayat 15 ini tertulis, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Perkataan ini diucapkan Musa setelah bangsa Israel jatuh ke dalam dosa karena menyembah patung anak lembu emas. Tuhan sempat berfirman bahwa Dia akan mengutus seorang malaikat untuk menuntun mereka ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan sendiri tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka oleh karena ketegaran hati dan karena dosa-dosa dari bangsa itu. Menanggapi apa yang dinyatakan Tuhan, Musa berdoa memohon pengampunan bagi bangsanya. Dan dia berkata kepada Tuhan bahwa perjalanan mereka itu tidak akan ada gunanya kalau tidak ada kehadiran dan tidak ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Musa merindukan hadirat Tuhan. Musa tidak mau berjalan sendiri. Musa tidak mau berjalan tanpa pimpinan dan tanpa penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Musa berdoa, kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing, jangan suruh kami berangkat. Musa tidak mau melangkah tanpa kehadiran Tuhan. Menjawab permohonan Musa, Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan tetap menyertai dan berjalan bersama mereka dalam proses perjalanan di padang gurun sampai ke tanah perjanjian dan bahkan sampai seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan hati Musa kiranya menjadi kerinduan kita juga, bahwa kita rindu berjalan bersama Tuhan. Kita rindu Tuhan berjalan bersama kita. Kita tidak melangkah sendiri,
tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kerinduan semacam ini hendaknya diikuti juga dengan sikap kita untuk senantiasa mentaati Tuhan dalam perjalanan hidup kita, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak beralih kepada dosa, tapi terus setia dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau berjalan bersama kita, tapi pertanyaannya, maukah kita berjalan bersama Tuhan? Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, mari mulai saat ini hidupi firman-Nya, kasihi Tuhan dan setia melakukan kehendak-Nya di dalam segenap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang senantiasa menolong kami untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu, semakin mengenal isi hati-Mu, dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memiliki kerinduan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Bukan hanya merindukan Tuhan menyertai langkah kami, berjalan bersama kami, tapi kami sadar kami juga harus mempunyai kerinduan untuk berjalan, untuk melangkah bersama dengan Tuhan, seia sekata dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, pelayanan, dan dalam segala kegiatan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.